Ih, alay banget sih tadi. Halo guys, welcome back to my channel, Clara Devina. Video kali ini sesuai judulnya, kita mau bahas sesuatu yang sangat familiar dengan kita anak muda, yaitu relationship. Nah, sebelumnya aku mau klarifikasi dulu dan kita mau minta maaf dulu bahwa tujuan kita bikin video ini bukan apa-apa, bukan buat untuk menjelekan atau mengumbar masa lalu kita, tapi kita bertujuan benar-benar untuk berbagi aja sama kalian apa yang kita dapat dari relationship yang pernah kita jalanin. So, langsung aja ke videonya. Check this out. Oke guys, kita mulai aja. Tapi kita sekarang ngobrol-ngobrol santai aja. Dan kebetulan aku sama dia tuh emang suka cerita-cerita gitu, tiap malam curhat-curhat gitu kan, apapun kita ceritain. Nah sekarang kita mau bahas nih ya tentang relationship. Sebelumnya, kalau menurut lu tuh apa sih relationship? Relationship ya hubungan, maksudnya hubungan. Ya itu kayak bahasa Indonesia, Inggris Indo doang gitu ya bro. Gimana ya? Ya hubungan sama keluarga, hubungan sama teman, hubungan sama pacar. Ya banyakannya sih nyangkutnya sih pacar ya. Kalau relationship, kalau orang ngomong gimana relationship tuh sama dia ya biasanya pacar gitu kan. Tapi sebenarnya relationship itu bukan cuma buat pacar kan ya, seperti yang tadi bilang. Kayak bisa ke teman juga itu dari relationship. Nah, relationship sendiri itu kan pasti sebuah hubungan tuh dibangun harus dengan dasar yang kuat. Menurut lo apa aja dasar-dasar yang harus kita butuhin kalau kita membangun relationship nih? Kalau menurut gue sendiri, mungkin dari kayak pertama kita harus trust sih. Percaya dengan orang yang kita mau bangun relationship, kita harus percaya dulu di awal. Kalau di awal kita nggak percaya, buat apa kita bangun relationship kan? Terus yang kedua yang paling penting itu komunikasi, karena komunikasi tuh buat apa ya? Jadi kita saling mengerti satu sama lain dan bukan cuman kayak main-main, senang-senang doang gitu. Kalau menurut lo apa? Menurut gue sih dasar ya pertama lu harus jadi orang yang dewasa. Terus lu harus punya prinsip dan tujuan yang sama gitu. Karena yang gue alamin sih kalau lu nggak punya prinsip tujuan yang sama sih susah banget buat apa ya, maksudnya kayak apa yang lu lakuin tuh disalah artikan gitu, maksudnya kayak nggak sama prinsip. Terus yang paling pertama pisahan ini menurut gua takut akan Tuhan, karena semua hubungan yang nggak didasarin sama takut akan Tuhan tuh menurut gua tuh bakal hancur gitu. Karena ya manusia tuh kita nggak tahu manusia segimana jahat gitu, karena manusia punya sakit hati, punya dendam segala macam gitu kan. Jadi ya harus takut akan Tuhan, harus dasari dengan kasih juga. Ya mungkin itu lebih kayak apa ya, kalau kita mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan, kita pasti punya hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan makhluk-makhluk lain gitu. Mungkin kayak binatang, ya kayak binatang juga makhluk ya kayak makhluk lain gitu kan. Kita bisa kayak kalau vertikalnya aja udah benar, pasti horizontalnya juga benar gitu. Terus ditambah lagi kayak tadi apa, kasih ya. Ya kasih. Nah kalau kita sendiri nggak punya kasih, kita jangan menerima kasih, gimana kita mau ngasihin orang lain gitu kan? Pasti yang dikeluarin benci, kalau nggak apa ya, jelekin orang lah, apalah gitu. Terus ya gimana cara lu ngasihin pacar lu sendiri gitu kalau lu nggak bisa mengasihi diri sendiri gitu. Nah sekarang kan banyak yang namanya toxic relationship gitu kan ya, ala-ala. Tapi sebenarnya apa sih ciri-ciri kita bisa nyebut itu toxic relationship gitu? Apa? Gue dulu ya. Ya jadi menurut gue sih kalau toxic relationship tuh kebangun. Nah tapi sebelum ngejelasin, pernah ngalamin gak? Pernah banget ya kayaknya. Pernah ngalamin toxic relationship. Kalau bisa ya kalau lu nggak mendalami toxic relationship, lu pasti ngomong ya itu mah nggak toxic relationship lah, itu biasa aja gitu, apa toksiknya gitu kan. Nah lu kayak ngulang perkataan gue bro. Siapa sih? Ngulang perkataan gue yang lu mah nggak toksik. Oh iya, hubungan lu nggak toksik sih gitu. Oh ya lu ngomong ya waktu itu ya. Ya pokoknya ya kalau lu lebih mendalami hubungan toksik itu menurut gua adalah hubungan yang ngancurin. Maksudnya apa ya?
mulai dari kayak overprotective apa segala macam, gimana lu nggak ngerasain nggak ngebangun lah ya hubungannya. ngebangun, nggak gimana lu nggak ngerasain yang namanya kasih, yang lu ngerasain ya tiap hari benci lah, galau lah, apalah, jadi kayak ya lu malahan stres sendiri, lu malahan apa ya, menderita sendiri gitu di dalam diri lu gitu, karena hubungannya toksik gitu. Menurut lu apa? Kalau toxic sendiri, kalau menurut gua yang tadi kan yang nggak membangun, tapi jangan kayak kalau hubungannya gitu-gitu aja kalian santai-santai aja. Sebenarnya suatu hubungan tuh sebenarnya harus membangun. Kalau kalian tetap di nol, iya sih nggak minus tapi nggak plus juga, jadi tetap aja itu toxic. Dan yang toxic itu yang bikin kita malah jadi jauh sama lingkungan asal kita, bikin kita berubahnya ke arah yang negatif, apalagi yang bikin kita jauh dari Tuhan. Itu yang toxic banget sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong nih ya, kenapa tahu banget gitu ciri-cirinya? Pasti mengalami. Dari kita mau cerita nih, pengalaman kita mengalami toxic relationship. Gimana? No? Dari siapa dulu? Lu dulu ya? Oh, tidak bisa. Yang baru-baru berakhir aja. Udah. Gua ya gimana ngomong ceritanya? Dari awal ketemu. Dari awal Toksik atau dari awal toksik? Dari awal gimana orangnya, dia akhirnya gimana, tengahnya gimana, kenapa lu sebut toksik gitu kan? Ya jadi ya gini nih, ya awal-awal kan dia deketin gua kan, situ kita PDKT, kenalan segala macem. Nah di situ gua lihat gitu, dia tuh punya prinsip yang beda banget sama gua gitu, jadi kayak tujuannya beda, prinsipnya beda, cara pandang dia juga beda. Nah terus habis itu ya gue tertarik sama dia tertarik sama gue, terus gue pikir kalau misalnya gue pacaran sama dia gak bakal jadi gitu. Terus gue juga doain, gue tanyain Tuhan gimana bla 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 hubungan kita gitu, dan ya jawabnya ya enggak gitu, gak bakal jadi gitu. Nah terus begitu gue jalanin ya namanya suka gitu kan ya, lu susah juga gitu kan. Nah gue mutusin buat dia ngomong nanya, kalau gue tembak lu terima nggak gitu kan. Terus gue bilang enggak, gue nggak bakal terima. Waktu itu gue alasannya komitmen ya, emang pertama emang gue komitmen pas lagi SMA gitu, gue nggak mau pacaran kayak main-main pacaran atau langsung terima orang gimana gitu, baper ya. Emang awalnya gue komitmen. Yang kedua gue lihat emang kita tuh nggak bakal bersama gitu selamanya gitu, jadi kayak bukan jodoh gue gitu. Oh tadi kan nggak satu misi dan satu visi, berarti itu tuh nggak bisa dirubah. Jadi waktu kita mau pacaran tuh justru kita harus punya tujuan yang sama tuh dari awal, bukan kita ngubah tujuan dan visi orang di tengah-tengah kan maksudnya. Karena gitu kan. ya gimana ya, kalau lu udah punya visi, apalagi kita visinya, masalahnya kita punya prinsip dua-duanya sama kuat gitu, ngerti nggak? Jadi kayak dia mau prinsip dia, mau gua ngomongin segimanapun dia pasti tetap teguh di prinsip dia, dan gua kalau dia ngomongin dia juga tetap prinsip dia pasti gua juga tetap teguh gitu. Jadi kayak susah lah gitu, ngerti nggak? Nah padahal udah berapa lama nih bareng-bareng? berapa ya, 1 tahun kayaknya. 1 tahun dan akhirnya memutuskan untuk gak bareng lagi. Karena emang dari awal tuh kita sebenarnya buat jadi seorang kayak enggak sih, pengisi hati lah ya, untuk kualifikasi untuk seseorang mengisi hati sebenarnya harusnya kita lihat dari awal. Benar sih. Jadi bukan karena hubungan kita mau mengubah orang, tapi kita bisa nggak sih nerima orang itu waktu kita ngejalanin hubungan. Iya benar. Terus kenapa bisa jadi toksik nih? Sebenarnya gue lihat itu dia tuh orangnya gimana ya? Ya remaja lah, biasalah. Bedanya remaja sama orang dewasa, remaja kan cintanya masih apa ya, nggak bisa dikontrol gitu kan. Jadi kayak kalau gue cinta gue harus dapat perhatian dia, gue harus pokoknya menginginkan apa yang dia inginkan gitu, ngerti nggak? Jadi hubungannya jadi kayak pengen perhatiannya, pernah nggak ngalamin gitu kan? Nah terus ya gue lihat ya, Tapi kenapa lu gak suka diperhatiin, padahal cewek-cewek di luar sana tuh justru cari perhatian gitu dari cowok-cowok yang cuek? ya karena ini loh, kalau lu udah benar-benar mengasihi Tuhan, lu nggak bakal butuh kasih yang semu gitu, karena lu udah punya kasih yang sejati gitu. Maksudnya beda lah, kasih Tuhan itu udah memenuhi. Jadi kayak lu kalau udah dewasa secara iman, lu bakal mengasihi bukan menuntut gitu. Kasihnya tuh lu udah ngalir aja gitu. Jadi nggak
kasih yang sejati tuh kayak gitu Enggak, jadi maksud lo tuh ya sebenarnya lu juga nggak mau kan cuekin gitu aja, dia nggak dianggap gitu kan, nggak mau juga kan. Cuma maksudnya jangan sampai kita menuntut lebih, kayak kerjanya cuma menuntut doang gitu kan maksudnya. Jadi itu alasan kenapa dibilang toksik. Terus apalagi ya dia tuh nganggep apa ya, gua nggak peduli sama dia, supaya kan gua nggak peduli supaya nahan dia kan, supaya hubungan kita nggak jatuh lebih toksik lagi. Kalau misalnya semua keinginan dia gue turutin, akhirnya tuh bakal jatuh bisa-bisa ke seks bebas gitu kan, bisa-bisa ke ya pokoknya nggak bener lah gitu. Nah dia nganggapnya tuh gue tuh nggak kayak gitu, gue tuh kayak nggak peduli sama dia gitu, kayak cuek lah apa segala macem, terus nggak ngejadiin dia prioritas gitu. Padahal dia pengen kalau misalnya dia tuh jadi prioritas gue gitu. Jadi kayak salah terus habis itu udah dia salah paham kayak gitu, dia ngejauhin segala macem, ngejauhin waktu gue banyak masalah gitu kan, lagi butuh-butuhnya nih, lagi butuh-butuhnya buat didengerin, gue curhat ke dia dan dia tinggalin gitu segala macem. Nah udah gitu dia balik lagi ngejelasin, yes memang dia ngomongnya sih buat kebaikan ya, tapi ya mungkin karena dia ngambil keputusan dalam keadaan kecewa segala macam. Tapi kan tadi di awal bilangnya komunikasi kan, kenapa nggak dari awal lo komunikasiin gitu, kayak gue nggak mau terlalu lebih nih, gue pengen kayak, bukan maksudnya gue nyuakin atau apa ya, tapi gue pengen hubungan kita tetap sehat gitu. Kenapa nggak lo omongin? Gue udah omongin sih itu, udah diomongin bener, kayak apa ya, gue pengen cuma temen doang, sebatas teman bla bla bla. Bahkan gue udah ngomong kita tuh bukan jodoh loh sampai segitu gitu, ngomongin kita bukan jodoh gitu ya gitu kan. Tapi dia tapi itu emang belak-belakan kan, emang maksudnya emang bener, daripada lu sakit hati gitu, daripada lu buang-buang waktu sama gua, ya kalau lu suka sama gua ya udah sok aja, cuman jangan lebih gitu, jangan wasting your time for me gitu. Gimana cara taunya dia bukan jodoh? Dikasih tanda sama Tuhan. Ya apa tandanya kan, orang-orang harus tahu. Ya kepekaan lah. Ya apa? Misalkan tiba-tiba dikasih ayat, tiba-tiba dikasih. Bukan. Lu kalau ngelakuin hal yang salah lu pasti nggak tenang kan? Oh jadi lebih kerasa nggak tenang waktu ngejalaninnya. Ya. Jadi ya begitulah ya. Terus sedih nggak? Sedih apa? Pas udahan? Yang udahin siapa? Sedih lah, gue lah. Sedih nggak? Sedih lah, maksudnya lu Kenapa? apa ya? Kayak lu kehilangan sahabat. Lu kalau misalnya lu aja sebenarnya ya rumah gua gila, gue diusir bro. Sebenarnya yang lebih sedihnya tuh lebih kayak ke momen, kebiasaannya. Iya benar. Biasanya ngechat, biasanya curhat ke dia, tiba-tiba hilang. Itu yang bikin sedihnya sih. Ada yang ngechat gitu kan ya. Biasa tiap malam gue sediain waktu khusus buat dia gitu kan. Ya gue gak ngelakuin itu bukan karena gue gak suka sama lo. Karena emang gue mau ngebatasin, jangan salah sangka gitu. Nah, enggak, tapi sebenarnya kalau misalkan lu emang udah siap, kedua belah pihak udah siap, terus lu udah benar-benar mau ngejalanin hubungan, lu tuh sebenarnya tipenya gimana sih kalau di dalam hubungan? Tipenya dalam hubungan, gue lebih ke apa ya, gue ngasih perhatian, cuman perhatiannya tuh bukan perhatian hal kecil atau kayak hal-hal kecil yang nggak pernah gue lakuin ke orang lain. Ya misalnya ya gue tuh orangnya dibilang apa ya, cerita ceritanya ke beberapa orang, jadi kayak gak banyak orang dekat yang gue ceritain hal-hal pribadi gue gitu kan. Dan di situ gue cerita ke dia gitu, gue memberikan kepercayaan gue gitu ke dia. Maksudnya lebih dari semua gitu, lebih dari teman-teman gue. Ingin kau Tuhan. Terus gimana tuh akhirnya? Tapi hubungannya tetap masih baik-baik aja kan? Ya baik-baik. Baik-baik aja. Temen. Iya temen. Oke, sekarang udah dari pengalaman dia dan sekarang pengalaman gue. Kayaknya pengalaman gue jujur lebih toxic. Lebih full of drama. Dan karena apa ya, waktu itu gue ngejalin hubungannya juga, pertama kita belum siap, Masih bocah ya? Masih bocah, masih SMP, masih kayak sebenarnya kayak masih cinta monyet sih. Dan bener-bener kayak semua permasalahan tuh diributin, sampai masalah yang gak penting kayak baju lah, kayak kita misalkan. Tapi bener nih, kita berdua tuh bener-bener
seposesif itu satu sama lain. Ya, sih. Kalau misalkan kan kita biasa ngechat tiap hari nih ya. Penengah. Ya dia selalu penengah kalau kita berantem. Ya guys, jadi pokoknya aku sama mantan aku tuh suka chatting tiap hari. Chattingnya tuh bener-bener literally, kalau dia kan chattingannya mungkin kayak ada waktunya kan, misalkan jam 9 sampai jam berapa gitu chattingannya malam-malam. Kalau gue tuh bener-bener kayak dari pagi, siang, sore, sampai malam, sampai tidur pagi lagi. Itu bener-bener chatting, jadi kayak misalkan ada kejadian apa, gue cerita langsung gitu. Dan emang kayak gue lebih nyaman sama yang kayak gitu sih, tapi nggak posesifnya. Terus gue ngejalin hubungan tuh sebenarnya 2 tahun, dan awal-awalnya sih sehat-sehat aja sih sampai sebelum keposesifan itu terjadi. Jadi apa ya, sebenarnya hubungannya kalau dibilang udah enak sih. Kayak dari kalau gue nilai sikap gitu ya, gue nilai sikap dia, gue nyaman-nyaman aja, kecuali yang posesif dan yang jelek-jeleknya. Dan dia juga gitu ke gue mungkin ya, mungkin kalau gak GR kalau gak GR mungkin Yang nonton. kalau gak GR mungkinnya kita berdua tuh udah bener-bener klop gitu. Wow. Dari bercandaannya, dari cara bucinnya gitu. Dari ya kan bucinnya nggak suka yang ke tempat-tempat gimana gitu, tapi kan Iya, gue sih suka kayak gitu. Kok kayak gitu nggak suka sih gue juga. iya pokoknya yang gitulah, kayak udah klop banget, udah kayak gue kenal mungkin keluarganya, dia udah kenal keluarga gue, udah masuk ke lingkungan satu sama lain, sampai suatu saat semuanya berubah. Nah berubahnya tuh mungkin itu kan dari SMP kan kelas 9, dan mungkin karena perubahannya masuk SMA nih, kita kayak Beda sekolah sama-sama beda sekolah. Awalnya satu sekolah jadi beda sekolah, dan kita sama-sama kayak mencari jati diri gitu. Jadi sama-sama pengen mentingin temen. Awalnya gue dulu nih mentingin temen, gue campakan dia gitu kan. Terus Jahat banget. Jahat. Gue nggak segitunya ya guys. Nggak. Terus akhirnya dia juga Hatinya masih itu, maksudnya masih negatif. Masih negatif, maksudnya masih positif gitu. ya, terus akhirnya gantian nih, dia yang lebih asik sama temen, gue tercampakkan gitu kan. Terus kita tuh sebenarnya kayak lagu itu apa sih, cinta yang benar di waktu yang salah, rasa yang tepat di waktu yang salah. Gue tuh sampai pernah mikir kayaknya kalau gue pacaran sama dia sekarang, waktu kita sama-sama udah dewasa, kayaknya bisa langgeng-langgeng aja nih. Soalnya karena Gue lu ngomong depan dia loh. biarin aja. Karena Gila lu. dulu waktu belum sama-sama dewasa aja bisa tahan lama gitu, padahal kan sebelumnya pacaran dulu bentar-bentar gitu kan. Ini paling lama, dan kayak udah saling kenal, udah saling nyaman gitu kan. Cuman karena itu sih kita komunikasinya kurang bener, sama-sama masih egois, sama-sama nggak mau ngalah, terus masih kayak apa ya, masih bocah lah gitu, udah nggak bisa dikomunikasiin. Padahal kan kita misalkan ngomong ada salah apa, misalkan, woi gue nggak suka gini gitu sih. Jadi itu yang bikin toksik, dan akhirnya udahan. Dan gue tuh masih belajar sih sebenarnya, banyak hal yang kita pelajarin kan tentunya di sebuah hubungan. Salah satunya menjadi dewasa itu proses. Gue gak bilang juga gue udah dewasa, tapi Sama. belajar sih, tetap belajar. Bukan artinya kita menyampaikan sesuatu yang kita dapat tuh artinya kita udah dewasa, atau kita lebih benar dari kalian gitu. Tapi ini yang kita dapat dari pengalaman, bukan dari buku, bukan dari diajarin, tapi pengalaman, benar-benar pengalaman sendiri. Dan itu lebih ngajarin sih, karena jujur aja kalau misalkan dalam hubungan gue tuh kadang-kadang suka drama banget gitu. Kayak Ya tapi benar sih, benar. kayak sinetron di TV, sampai pas putus aja kayak nangis kayak orang gila, terus sampai kayak bawa pisau. Itu makanya gitu kan. kenapa gua nggak mau apa ya, memberikan apa yang dia mau gitu, karena nanti ya bakal jadi kayak gitu. Kalau misalnya lu putus dan akhirnya cuman sedihnya sebentar, ya berarti lu berhasil gitu. Cara gua berhasil gitu, ngerti nggak? Nah, gue move on ya guys, bener-bener lama banget. Berapa ya? Setahun lebih gitu kayaknya. Dan itu tuh kayak gue masih nggak bisa nerima sih buat waktu putus. Kayak gue istilahnya neror dia. Kayak gue tamuin, wih, ayo balikan. Karena ya itu tadi, gak siap buat membangun sebuah hubungan. Kita sama-sama belum apa ya, kita belum jadi pribadi maksimal diri kita masing-masing gitu. Terus udah pengen mengasihi orang lain, tapi nggak bisa benar. Gitu, tidak bisa. You got the point. Gitu, makanya ya udahlah, gitu guys. Jadi kan tadi lu udah apa ya, udah
sudah udah membocorkan cerita rahasia. ya. Hai kamu yang di sana. Nah menurut lu kenapa sih, disimpulin nih, kenapa hubungan lu bisa toksik gitu? Bisa toxic karena kita sama-sama nggak siap. Pertama itu kita belum jadi the maximum pribadi, ya pokoknya belum jadi maksimalnya kita, terus udah mau mengasihi orang lain, terus komunikasi kita juga nggak lancar dan belum kurang dewasa gitu, masih egois dan segala macam. Gitu sih, itu intinya dari sebuah hubungan gitu. Kalau gua sih kenapa jadi toksik, yang pertama ya sama komunikasi. Dianya nggak mau ngomong kalau kecewa gitu. Jadi kalau misalnya lu punya hubungan, harusnya lu ngomongin lu kecewa apa, lu nggak suka apa gitu. Tapi nggak dalam marah-marah ya. Lu ngomong dengan baik-baik, gua kecewa apa, gua nggak suka lu kayak begini begini begini. Yang kedua ya emang dari awalnya prinsipnya udah beda, tujuannya beda, ya gimana nggak toksik gitu kan. Nah terus apa lagi ya, yang ketiga ya ada ya masing-masing juga belum dewasa gitu, masih menuntut gitu, masih pengen ini dan itu gitu. Jadi dan guanya juga mungkin gue salah, mungkin nggak tahu gimana cara nanggepin dia gitu, ngerti gak? Jadi dia karena dia nggak ngomong, gue nggak tahu gimana bahasa kasihnya gitu, karena dia nggak ngomong gitu gimana bahasa kasih dia. Mungkin dia pengen perhatian ke gue gitu, misalnya mau gue pengen lebih diperhatiin lu, caranya gini-gini, dia nggak ngomong gitu, jadi gue nggak tahu gitu. Atau mungkin lu udah perhatiin dia tapi menurut dia tuh nggak Ya, perhatian. karena bahasa kasihnya salah. Beda mungkin bahasa kasihnya, bukan kasih. beda ya, maksudnya lu salah nangkep. Iya, gitu. gue salah nangkep. Yang menurut gue perhatian tuh kayak apa ya, ngasih kepercayaan, ngasih support. Yang menurut dia perhatian mungkin di chat lebih banyak atau segala macam, gue nggak ngerti apa karena ya emang kagak tahu gitu kan. Nah jadi ya beda gitu, jadi kayak dianya salah arti, gue juga salah arti, jadi ya bingung gitu. Udah gak nyambung lah ya. Ya. Terus yang satu lagi nih, pengalaman gue ingat tiba-tiba, pengalaman kalau komunikasi itu penting tuh sama yang terakhir nih. Yang terakhir kan pernah ada yang masalah nih ya. Nah Yang terakhir gue atau lu? terakhir gue kan ada Banyak ya? masalah. Terus dari masalah itu kita udah lumayan dewasa lah, kita gua ngajak ketemuan nih, kita ketemu dan kita omongin nih, gua nggak suka lu apa, lu gak suka gua apa. Jadi dan nih guys, kalau lagi marahan please jangan pakai media sosial. Kenapa? Karena kata-katanya bakal lebih kasar. Iya, bener sih, Dan iya. kita bakal lebih kayak gak peduli, dan kita jangan ambil keputusan lagi marah karena langsung kayak gitu, Bener. udah putus aja gitu. Nah jadi mending kalau lagi marah udah diem aja, bilang woi udah ya gue lagi kesel, jangan ngechat dulu gitu atau gimana, nenangin diri. Terus besoknya kita ketemuan, kita ngobrol nih masalahnya apa, dan dari situ tuh kayak lebih clear sih. Abis ngobrol itu juga sebenarnya clear sih, clear putusnya. Jadi end. Terus kalau dibilang nih, jadi sekarang kita tuh remaja-remaja boleh atau enggak sih untuk menjalin hubungan? No, jangan. Gue nyesel banget sih gak jalin hubungan, maksudnya apa ya, belum dewasa dan jadinya toksik, dan akhirnya kita harus membangun diri kita kembali setelah Setelah hubungan hancur toksik. Iya. berkeping-keping. Jadi mending lu bangun dulu hubungan, bangun dulu pribadi lu sendiri, bangun dulu hubungan lu sama keluarga, sama teman-teman, bangun Berkarya. dulu, ya berkarya dulu. Berkarir. Enggak Apa sih dulu? soalnya enggak juga. Nah nanti gue ngomong tau ya gue pilih aja. Enggak sih, untuk saat ini memilih untuk tidak, karena sebenarnya relationship yang dulu tuh malah jadi nggak membangun gitu. Iya. Malah menghalangi kita Tapi buat berkarya, buat punya temen, malah jadi terbatasi gitu. sih. Dia harus udah siap dulu. Enggak sih, sebenarnya gue terbangun, gue jadi bisa berenang dan naik motor. Gak usah diomongin bro. Gue juga sebenarnya gue belajar sih, cuman ya jangan. Nggak, maksudnya dari toxic relationship juga kita masih punya dapat Sesuatu cuman lu bisa, gue baca nih di Raditya Oloan, lu bisa membangun diri lu sendiri, lu tahu hubungan itu apa itu lewat sekitar lu, nggak harus lu pacaran, ngerti nggak? Jadi nggak harus lu punya pacar yang buat dimain-mainin segala macam, akhirnya lu jadinya sakit hati terus bunuh diri kan, sayang itu kan hidupnya buat kayak gitu. Apalagi kalau udah sampai trauma, kalau hatinya sudah hancur berkeping-keping tuh susah gitu. Ya karena
buat maafin orang yang mungkin mengkhianati gitu, buat maafin orang yang meninggalkan gitu, itu tuh gak gampang gitu. Sekalipun Tapi kan lu ditinggalkan, bukan meninggalkan. iya gak gampang, maksudnya apa ya, lu harus benar-benar kayak mungkin doain dia, mungkin sampai puasa demi ngampunin dia gitu. Mungkin lu bisa ngomong di mulutnya tuh mengampuni, tapi hati lu belum mengampuni, makanya itu susahnya gitu. Jadi jangan coba-cobalah buat relationship kalau lu belum siap. Terus lebih ke ini sih, kayak tujuan kedepannya, buat apa sih kita ngebangun suatu relationship. Maksudnya nikah kan, udah banyak yang tahu lah pacaran buat apa kalau bukan buat nikah kan. Dan sebenarnya yang tadi, kita nggak bisa ngerubah orang, dan kita harus benar-benar dari awalnya nih, dari startnya harus udah benar. Kalau nggak udah kacau sampai ke kesana dan bisa bahkan sampai ke nurun gitu, misalkan menimbulkan luka kemana-mana gitu. Ya benar sih. Nah sekarang kita mau bahas nih cerita-cerita toxic relationship dari teman-teman kita yang udah kita kumpulin nih di Instagram. Kayak lebih rame deh. Siapa dulu nih? Gue dulu ya. Lu sok ayo. Jadi nah buat kalian yang ketinggalan, makanya jangan lupa follow Instagram kita di @devina_clara_a dan di Laura Tanuwijaya A, supaya kalian gak ketinggalan update kita selanjutnya dan bisa ikutan namanya tercantum di YouTube ini guys. Oke. kita kayak YouTuber terkenal banget tidak? Kayak begitu. Oke, jadi yang pertama ini ada dari temen gue. Jadi gini, kan gue nanya nih ya, toxic relationship versi kalian. Terus dia jawab gini, benar-benar semuanya serba harus ngabarin, harus foto OOTD sebelum pergi, berantem terus gak ada abisnya. Gila, Terus bro. salah satu selalu mau menang sendiri, bahkan sampai udah jadi abusive, jadi luka-luka dan makin aneh. Alasan ributnya hal sepele banget, tapi diributin sampai seharian bahkan berhari-hari. Pokoknya capek banget. Terus gue tanya kan, udah berapa lama? 1 tahun. Dan kenapa abusive itu kayak gimana sih? 1 tahun Didorong, iya. Dan dia didorong dan Oh dia my God. masih tahan 1 tahun di orang yang dark gitu lah. Nah, Serem terus banget dia sih. bilangnya dari awal tuh sebenarnya dia orangnya baik gitu, baik banget. Tapi karena terlalu sering ribut kayaknya sampai kayak gitu. Iya benar sih. Kita komen dari awal dulu nih, pertama nih. Harus ngabarin. Oke, ngabarin mungkin think positifnya bisa, kalau misalkan ada kecelakaan bisa Iya disusulin, ada masalah bisa didatengin. Harus foto OOTD. Itu berlebihan Buat banget. apa, bro? Itu iya buat apa? Lu moto OOTD buat apa? Harus supaya lu tahu bajunya, harga bajunya atau apa gitu kan? Apa? Itu ya sebenarnya nggak Atau penting. lu tahu bajunya dapat dari mana gitu, cowok lain atau apa? Atau mungkin nggak percaya isi OOTD-nya mungkin menggoda cowok lain. Terus berantem terus gak ada habisnya. Terus salah satu selalu mau menang sendiri. Ini tadi yang udah dibahas ya guys. Itu ciri-ciri toxic sih. Itu kalau udah lu mau berantem terus, Udah mau dan- menang sendiri. ya, menang sendiri. Nah, terus nih. Terus selalu nyalahin lagi pasangan lu. Nah, udah deh. Nah itu makanya mungkin kita kalau punya pasangan curhat tuh harus ke tempat yang bener, Bener. ke orang yang membangun, bukan malah yang Nyaraninnya marah, memperparah gitulah. Nah, Tapi gue sih lebih, kalau gue punya relationship gue lebih nyimpen sendiri ya. Kayak jarang diceritain gitu kan. ya depends on people. Iya. Different, ya, Itu gitulah. gue ya, itu gue. Gimana kalian sih? Terus nih, bahkan udah jadi abusive, jadi luka-luka. Ini parah sih. Mungkin KDRT. kan tadi dibilang kan sih, namanya PDKT juga di awal-awal pasti manis-manisnya dulu. Iya pasti. Lama-lama ke yang parah-parah. Tapi se toxic-toksiknya relationship gue dulu tuh sampai nggak pakai kekasaran sih. Karena apa ya? Mungkin pengenalan mereka dari awal yang kurang lama gitu. Dia mungkin harusnya kenal cowoknya Pengalaman, gimana guys. dulu nih. Cowoknya ke keluarganya gimana, cowoknya ke temennya omongannya kasar gak? Omongan yang kasar bisa memancing ke perilaku yang kasar kan. Tapi bisa loh dia Bisa aja sih kalau orang ngomong kasar tapi kelakuan yang kasar bisa aja. Bisa loh gini loh. Yang ada kasus bisa aja dia di depan kita ke teman-temannya ngomongnya teh ya lembut-lembut gitu. Tapi di belakangnya ngomongnya kasar. Gitu. Terus ya janganlah sama orang yang kayak gitu, yang fake gitu di depan kalian. Kalau misalnya pacarannya udah fake, gimana nikah gitu kan? Nge-fake-nya Enggak, lebih justru parah lagi. di pernikahan kebongkar semua.
ya cuman dia bisa apa ya, selingkuh segala macem kan. Iya sih bisa, tapi biasanya udah kayak yang pacaran nge-fake malah di ke nikahannya kebongkar semua, jadi malah kacau. Jadi ada Iya timbul sih. perselingkuhan karena ada nge-fake itu di awal kan. Fake apa ya, misalnya lu cewek lu nggak suka apa, terus di depan cewek lu baik-baik aja gitu, tapi di belakangnya tahu yang ngelakuin itu nggak bener banget Jadi sih. ya itu intinya lebih ke pengenalannya harus lebih lama. Iya. Kayak dia nih PDKT-nya 1 tahun, jadian kagak udah nih. Gampang. Terus alasan ribut itu hal sepele yang diributin, mengalami kok saya. Dia mengalami. Pokoknya Astaga. capek banget ya, lebih capek ke ini sih, berantemnya, iya nangisnya, Parah, itu soalnya udah- baikan lagi. Iya. Pagi ribut, Udah sore capek. baikan, gitu. Tapi gue nggak toksik gitu beneran. Tapi gue toksiknya akhir-akhir sih, waktu udah mau pegat Semua aja. juga toksiknya akhir-akhir, gue juga toksiknya akhir bro. Gak ada toksik di awal. Kok toksik dari awal gak bakal kejadian dari awal, ya nggak? Oke, terus gini, tapi karena terlalu sering ribut kayaknya sampai kayak gitu. Sebenarnya ribut itu perlu sih, Ya ribet dulu. karena kita kan bukan the same person gitu, kita different person yang berusaha kayak buat melengkapi satu sama lain, bukan melengkapi ya, yang match gitu satu sama lain. Ya, Jadi berusaha gesekan ngerti gitu. pasti ada, tapi mungkin kalau mau ribut jangan ribut yang kalau seandainya sering banget ribut nih ya, jangan sampai menggunakan kekerasan, itu mah please banget. Tapi jangan. fact-nya nih ya, gue ribut gak pernah gunain kekerasan. Gue selalu ngomongin baik-baik segala macem. Tapi tetap akhirnya toksik. Kenapa tuh? Nggak, lu ributnya tuh gimana dulu nih? Ributnya pak kacang-kacang, Bukan, berantem marah-marah, enggak. Gue ngomong, misalnya ada yang gak enak nih, debat. enggak. Gue gak ada yang gak enak, gue ngomong, Terus halo, gue nggak Halo. bukan galau, gue nggak suka gini bla bla bla. Terus, oh iya dia gini, tau nggak kenapa bisa jadi toksik? enggak, gue mah nanya ributnya gimana? Ya itu cuman kayak gitu doang, nggak marah-marah. Itu ributnya. Iya, ribut, gue nggak suka gini Cuma bukan ribut anjir. gue nggak suka gini ya. Mungkin kadang-kadang apa, jadi jutek atau apa segala macem. Jadi ngacangin, Iya, jadi ngacangin. Cuman nggak sampai marah-marah, nggak pernah sampai marah-marah beneran. Tapi akhirnya jadi toksik. Tau nggak kenapa? Yang pertama, nggak jujur. Lu kalau komunikasi cuman nggak dari hati ke hati, jadi nggak jujur, nggak benar-benar jujur gitu. Kalau misalnya gue bilang gue gini, terus dia jelasin gini, gue nggak bisa bla bla bla, gue juga nggak suka lu gini, nah itu juga bakal jadi toksik. Iya, jadi misunderstanding Iya. kan. Iya. Sekalipun lu sering komunikasi segala macam, tapi kalau lu nggak jujur, tetap aja jadi toksik. Karena harus punya keterasparanan di dalam relationship. Kalau gua nih ributnya udah kita mah sampai omongan kasar bertebaran, dan kita lebih sering ngambil keputusan di waktu marah, jadi udah putus gitu. Itu yang salah sih. Tapi gue nggak pernah kayak lagi marah. Biasanya kita diam dulu kayak gitu, bicarain. Tapi gue nggak pernah ngomong lagi marah nih, gue marah sama dia, gue nggak pernah ngomong udah putus sudahan, kecuali terakhir dan benar-benar putus. Nggak kayak putus nyambung enggak. Ngecek gua dia. Enggak, tapi bener akhir gue bilang gue pengen putus, terus dia nanya, lu beneran, kalau lu ngomong mau putus, lu beneran mau putus? Gue bilang iya. Terus habis itu besoknya gue putusin dia. Nah, Karena itu bener-bener itu yang terjadi sama gua guys, di hubungan terakhir gua bilang putus, taunya putus beneran. itu Padahal padahal dia tidak mau putus Padahal beneran. tidak berniat untuk putus. Kalau gitu. gue putus beneran, lu gak beneran, tapi dia beneran diputus. Iya. Oke, sekarang baca yang dari Tapi putusnya bukan putus pacaran ya, karena gue gak pacaran. ya, Klarifikasi kita dulu. itu yang gue ceritain juga bukan pacaran, Ya, jadi kayak menjauh HTS gitu. lah. Ngerti gak menjauh? Ya, dah. Sekarang baca dari teman-teman lu. Dari ini teman dekat gue sih di kelas, Sendals Swallow. Sendals dan Swallow saling nyaman, nggak bisa ngungkapin, akhirnya berantem jadi stranger. Toxic gak sih lo? Nah, ini yang menurut gue toksik tuh malah sudah hubungannya. Seharusnya kita sama mantan Oh, tuh iya, harusnya benar. santuy aja gitu. Kan statusnya dari teman, sahabat, pacar, sahabat lagi dong. Iya. Jangan langsung jadi kayak gak kenal dong. ya, lu gini loh, meskipun pacar lu nyakitin,
HTS lu nyakitin atau lu sekedar deket nyakitin, lu harusnya minta maaf ya, minta maaf dan memaafkan gitu. Dan lu berbuat baik, terserah dia mau mandang apa, terserah dia mau mandang lu masih baper sama dia, terserah. Itu yang penting lu berbuat baik dari hati lu gitu, benar-benar tulus buat dia gitu. Itu aja. Tapi jangan sampai kayak orang, ya jangan sampai kita kehilangan seorang temen cuman gara-gara itu. Mungkin perilaku yang dia lakuin sama kita waktu pacaran itu mungkin karena sikap kita tuh gak cocok buat jadi pacar gitu, buat jadi pasangan hidup gak cocok. Tapi kan jadi teman kan harusnya masih cocok-cocok aja dong, makanya kalian bisa deket. Jadi ya jangan menjadi musuh dengan mantan kalian. Nih selanjutnya dari N Fitzgerald 98. Nih, pernah temen gua dia pacaran sama cowok yang dari awal cuman mau nikmatin badan nih cewek. Waduh, ini udah parah sih. Emang bukan toksik lagi anjir, itu mah bukan berniat untuk relationship. Tuh kalau nggak mau begitu jangan cari cewek, carinya yang ke pip gitu. Nah, jadi gimana nih tanggapannya? Siapa yang salah? Cowoknya lah. Ceweknya salah sih. Ceweknya lah. Dudonya ceweknya bodoh. Ceweknya iya, kenapa gak dari awal dilihat dulu nih? Kalau udah ada tanda-tanda mau kayak gitu, mending udah langsung goodbye aja sebenarnya. Karena kalau udah kayak gitu udah gak benar, malah jadi keterusan. Jadi hubungannya cuma tentang kasih eros aja. Jadi udah hubungannya udah kacau balau lah pastinya gitu. Lanjut dari @jovita.theodora. Dikekang dan ujung-ujungnya kalau nggak sesuai keinginan dia bakal dimarahin terus dikasarin. Itu yang tadi guys, udah itu mah udah itu kayak sesuai materi kita tadi, semua udah toxic relationship terbukti nyata kayak gitu ya. Terus nih, setiap saat selalu harus laporan ke pasangan lagi ngapain, dan kalau gak jawab WA pasti langsung marah-marah gak jelas. Harusnya lu harus tahu sih, kalau lu punya pasangan lu harus tahu mana prioritas lu. Yang pokoknya kalau lu punya pasangan dia ngelakuin lu lebih dari prioritasnya, berarti dia salah, belum dewasa. Lu harus punya pasangan yang ngelakuin lu sesuai dengan prioritas dia. Jangan semuanya tentang lu, semuanya dikasih ke lu gitu kan, itu kan gak benar juga gitu. Kalau lu punya pasangan yang dewasa, lu harus tahu lah prioritas yang mana gitu. Oke deh. Nemia.lo itu kok dot sih? @nemia_lo. Gak bahagia sama pacaran, terpaksa selalu memberikan apa yang gak kita punya sekalipun. Ya, wow. Ini apa ya tanggapannya? Tanggapannya, kita pacaran itu menjadi diri sendiri, bukan menjadi orang lain. Kalau pacar lu menuntut lebih, lu sama orang lain aja, jangan sama dia. Benar. Gitu. Tapi seharusnya pacaran itu tidak menuntut. Iya. Tapi saling memperbaiki dan saling membantu. Harusnya pacaran itu saling memberi kasih. @Annabelle_Lokana. Oke. Ada cowok, udah punya cewek. Jadi dia cewek sama cowok mau gitu. Gak tahu nih. Kayaknya ada cowok. Ini kayak ada cowoknya 2 kali deh. Ada cowok udah punya cewek tapi jalan duaan, chat teleponan tiap hari sama cewek lain dan masih nggak merasa bersalah cowoknya. Tapi sebenarnya kalau menurut sisi kedewasaan mah, kalau sisi egois dan cemburu sih pasti sebel juga sih. Cuman kita lihat dulu nih sebelumnya, kalau misalkan cowoknya itu sama si cewek ini tuh udah sahabatan dari lama atau gimana, kita cari awal, telusurin dulu lah background mereka gimana. Tapi tiap hari juga enggak sih, harusnya nggak tiap hari juga. Harusnya kalau lu suka sama orang harusnya harusnya sejaga gitu. Ceweknya, seandainya ceweknya tahu nih sahabat cowoknya udah punya cewek, ya seenggaknya jaga jarak lah gitu. Tapi kan ya gak harus diputus hubungan juga kan, karena mereka mungkin udah lebih duluan gitu. Itu gimana? Cuman jangan sampai kayak misalkan cewek si pacarnya nih ya, pacarnya ngajak cowoknya kemana malah nggak bisa terus nih gara-gara ada si sahabatnya. Terus ngapain jadi pacar kalau misalkan lebih penting sahabatnya? Curhat guys, itu curhat. Dah, terus ya menurut gua ini deh, cowoknya juga harusnya dia menjaga perasaan ceweknya. Maksudnya kalau lu jadi cowok, lu mau dipandang cewek sebagai orang yang punya karakter, setia segala macam, lu harusnya jaga jarak sama cewek lain gitu. Nah, nggak sembarangan kasih hati ke semua orang gitu kan. Kayak apa sih,
Enggak, mungkin maksud si Oh, cowoknya enggak, aja bisa bercanda, tapi kan belum tentu cewek yang nerimanya Iya benar. bener, Meskipun bisa benar gitu kan. terus belum tentu juga orang yang ngelihatnya tuh memandang itu sebagai sesuatu yang positif, ngerti gak? Maksudnya bisa kita kayak Udah punya cewek tapi kayak gitu iya, kan. iya punya cewek, lu jadi Jadi- punya, lu sama siapa sih? Lu jadi fuckboy, lu fuckboy bla 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 gitu kan. Ya kalau gua sih ya gitu pendapatnya gitu. Jadi menimbulkan kesalahpahaman di orang lain, terus dihubungkan itu sendiri malah jadi Iya, kayak benar. trouble makernya kan. Iya. Jadi gini nih, pasangan lu pasti jadi nggak percaya sama lu. Jadinya kayak apa ya? Dia kan suka jatuh sama cewek. Ntar kalau gini gitu kan. Ya kalau misalnya pacarnya udah dewasa, mungkin ya nggak bakal mikir macam-macam. Kalau misalnya pacarnya belum dewasa, ya pasti mikirnya macam-macam. Itu gitu. sumber kemasalahan paling utama, guys. Ada lagi? Udah sih itu. Oke. Yang lainnya gue bahas di Instagram ya, karena Oke. itu yang kita pilih. Oke guys, sekarang kita bahas dari hal penelitian nih. Berarti udah bener-bener bukan cuman dari pengalaman, tapi bukan dari pengalaman sih, tapi dari banyak orang nih ya. Udah diteliti Survei. ini faktanya gitu. Jadi kan kalau misalkan toxic relationship lebih sering kayak kita mengekang satu sama lain. Dan apa aja sih? Overprotective. Apa aja sih yang dikekang? Nah, ini ada persen-persennya Nih. juga. Time with friends. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris nih. Enggak apa-apa Inggris nih. Inggris 20.7%. Nah, itu paling tinggi ya guys. Kenapa? Karena Waktu. mungkin Cemburu ya. seringnya iya cemburu, kayak gak ada waktu sama gua lah, atau kadang Lebih takut temen gitu. atau kan temennya suka sama ceweknya nih, takut diambil. Nah, itu sebenarnya gak boleh juga sih, karena kita memutus hubungan dengan apa ya, komunitas Iya, awalnya komunitas. gitu. Itu salah sih, salah benar. Harusnya lu bisa, kalau misalnya lu udah dewasa, lu harus bisa prioritasin mana Enggak, justru harusnya waktu lu teman gitu. enggak, harusnya bisa masuk ke lingkungannya dia, lu jadi teman-temannya dia Tapi juga. kalau ke lingkungannya jelek, Ya iya sih. ya harusnya lu bisa prioritasin. Lu kalau sebagai orang yang dewasa atau pacar lu udah dewasa, dia pasti bisa prioritasin lah. Gimana waktu sama lu, gimana waktu sama teman, gimana waktu sama keluarga, gimana waktu sama Tuhan, gimana waktu buat belajar, buat bekerja, segala macam. Oke, next. Where you can go. Sebenarnya ini nggak perlu dilarang sih. Kalau misalkan cewek lo pergi sendiri, mau ke hutan kayak ke gunung. 16,8%. Wah, banyak juga ya ternyata. Iya. Oh, mungkin masih bisa dihubungin. Kalau misalkan lu pergi ke gym, bisa ada cowok-cowok ganteng, Oh, malah iya. terpikat hatinya gitu. Boleh. Tapi gue nggak sih. Bener, jujur gue nggak sama sekali nggak ngontrol time with friends segala macam sih. Terus Lanjut. time with them. Oh, waktu buat Mereka berdua. berdua 16%. Itu lebih dikontrol sih, sebenarnya bagus sih. Iya sih. Biar nggak terlalu sering. Kayak biar gak terlalu kecanduan Jadi gitu. toxic gitu kan jadinya. Kalau kecanduan pisan, kita malah jadi menghapuskan segala kegiatan cuman buat dia gitu. Pengalaman. Gitu. Of course, saya adalah tipe yang sangat-sangat bucin. Spending money 15,8. Spending money juga menurut Itu gua positif sih. Tapi jangan sampai lu Jangan. kalau makan gitu makan Indomie lu tiap hari. Mati duluan. jangan sampai dia pengen apa, nggak boleh banget gitu. Kayak lu nggak boleh beri itu gitu kan. Terus dicurigain gitu kan. Jangan. Terus time with family 14,4%. Ini Ini enggak sih. Ya gimana dia aja ngatur-ngatur kan. no, Masa lu family is everything. Iya. Bro. Lu kalau nggak ada bokap nyokapnya kagak ada lu pacar lu tuh. how you dress and look 11%. Ini masih Positif make sih, sense. masih oke lah. Maksudnya Karena- kalau dia perhatian, dia pasti lu jangan pakai pakaian kayak gitulah. Ntar orang lain kayak gitu. Cuman jangan sampai menghina. Jangan sampai Iya. gelut gitu gara-gara itu gitu. Omonginnya bener dan mungkin kayak apa sih, ngerti sih kalau misalkan dari sudut pandang cowok yang punya cewek, ya anggap aja nih ya si mantan nih kan suka ngasih tahu jangan suka pakai baju begini-begini gitu kan, jangan suka pakai baju terbuka. Karena apa? Karena sebenarnya dia sayang, kita nggak mau dijadiin bahan omongan sama orang lain atau jadi bahan diladenin sama orang lain. Cuma mungkin cara penyampaiannya bener dan ya gitu sih. Justru ya kata gue sih ya, kalau cowok nggak pernah ngasih lu saran misalnya tentang penampilan lu apa segala macem, menurut Dia nggak gue bener-bener itu sayang. iya nggak benar-benar sayang. Terus ya nggak bener lah gitu, kayak nggak membangun gitu. Jadi kayak dalam hubungan juga kita perlu kritik gitu. Tapi Supaya kita jangan sampai di luar disuruh tutup-tutup, kalau lagi buka Iya. disuruh buka. Apa maksudnya? Oh gue baru ngerti. Begitu guys. Oke, siap. Lanjut. Lanjut. What you can eat 5,2%. What you can eat.
Nggak, ambil dari sisi positif, mungkin ceweknya ada punya penyakit apa jadi dilarang-larang. Tapi kalau nggak ada penyakit apa ya makan. Nggak juga sih, kita harus jaga kesehatan bro. Ini Karena bagus sih, ini bagus. adalah investasi. Ini lanjut ya. What does or did your partner critic? Wah, dikritiknya apa nih? Yang pertama, your intelligence or education, 17,9%. Sebenarnya Gue sih ya sih. education is not faktor utama nggak sih kalau Enggak sih. nggak mempengaruhi Nggak hubungan mempengaruhi secara banget. langsung, tapi mungkin kalau misalkan udah ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan ke pernikahan, ya kedua pihak orang tua pasti ngelihat kesepadanan dari berbagai ya hal, salah satunya iman, education. Menurut gue sih ya maksudnya gimana ya, lu boleh ngekritik education, tapi bukan maksa gitu, ngerti nggak? Jadi kayak lu ngomongin pacar lu, misalnya pacar lu pak malas, kenapa lu nggak ngelakuin aja lah buat kebaikan lu juga, bla bla bla, supaya pacar lu bertanggung jawab, bukan supaya pacar lu dapat nilai bagus, enggak gitu. Jadi supaya pacar lu punya tanggung jawab juga gitu dalam hal apa sih, dalam semua hal gitu. Karena ada alasan kenapa orang tua kita tuh ngesekolahin kita gitu, supaya kita ngebangun karakter tanggung jawab kita, karakter taatan kita sama Disiplin. aturan ya, disiplin, terus hormat sama orang yang lebih gede atau segala macam, atau nahan emosi kita ketika kita nggak salah gitu kan. Kalau biasa kan ada mungkin atasan kita yang kita nggak salah marah-marahin segala macam ya, itu gitu. Next, terus your finansial 17,6. Ya, jangan langsung gitu. Your finance. Ya, next. Your finance 17,6%. Finance Itu sih sih udah dewasa sih ya. Kalau yang udah menurut dewasa. gua finance kita sendiri aja sebenarnya, kita masih memegang uang orang tua, kecuali yang udah kerja sendiri nih ya. Jadi Ini sih dalam buat yang suatu nikah. hubungan, kalau finance itu lebih mungkin kok ke jenjang lebih tinggi, mungkin antar keluarga sih, lebih Nikah sensitif ke gitu. antara keluarga. Tapi kalau untuk kayak pacaran sih apa ya, nggak juga sih, asal jangan lu ngeborosin gitu. Oke, lanjut ya. Physical appearance 14,6. Ini benar sih. Physical appearance maksudnya apa nih yang dinilai waktu hubungan? Jadi dikritik loh. Lebih baik dikritik langsung, tapi 4 mata, jangan di Ya, depan umum. Terus ngasih solusi sih. Nah, benar. Terus bukan cuma lu kritik marah-marah aja, tapi lebih Curhat. cuman sebenarnya kalau misalkan physical appearance sebenarnya dari awal harusnya Harus sih. lebih atraktif tuh kan karena fisik kan biasanya. Jadi mungkin harusnya dari awal itu it's fine gitu loh masalah fisik. Bukan jadi sumber masalah dalam suatu hubungan sih kalau fisik. Tapi ada sih orang ya kalau ceweknya nggak lebih cantik, ganti cewek. Kalau cewek udah jelek, ganti cewek. Itu mah di sana. Gue percaya kalian yang nonton ini baik-baik dan nggak kayak gitu. Oke, selanjutnya Your family 14,2. Wajar sih. your family. Tapi apa yang harus dikritik itu nggak bisa dirubah loh, dan kita nggak bisa milih. Maksudnya kritik, lu jangan kayak gitu ke family lu atau gimana sih? Your family Nggak tahu itu sih. abigu sih. Tapi kalau misalnya konsepnya karena lu nggak bisa menerima keluarga pasangan lu, itu masalahnya bukan di keluarga pasangan lu, tapi di diri lu sendiri. Tapi bisa aja sih, mungkin karena culture-nya beda gitu kan. Oh, karena ya kulturnya beda, nggak bisa nerima. nerima. Mau gimana lagi ya bro? Beradaptasi gitu. Iya, susah itu mah bro. Dari sonohnya. Lanjut ya. Your family, your job. Ini Your weight. your weight itu tolong ya. Tolong cowok jangan berani Woi, your weight. itu hal sensitif bagi para wanita. Iya, jangan. Kalau cewek-cewek nanya, gue gendutan ya? Enggak, lo kurus banget, cantik. Tapi gitu. kan jadi munafik. Iya, enggak sih. boleh munafik. Bercanda ya. Bilangnya, guys. oh ya sayang, kamu makin gendut tapi kamu makin Tapi aku makin tambah cinta cantik sama gitu. kamu. Tapi gak ada so yang kayak gitu. Udah Enggak sih, maksudnya berat badan itu enggak jadi masalah, yang penting ini. kalau lu punya cewek gendut tapi dewasa, tapi baik, tapi Perfect. enggak perfect, nggak ada yang perfect, tapi ya pokoknya bisa menjalani hubungan yang baik gitu, jujur segala macam, ya pasti lu juga nyaman lah. Jangan melulu soal appearance gitu. Enggak sekurus-kurusnya cewek ya, pasti kalau udah bunting mah gendut juga bro. Iya, jadi kok ya meskipun lu nikah sama cewek cantik ya, nanti pas lagi udah Nikah, udah hamil, udah hamil, tua, udah pasti tua, berubah pasti juga kok berubah. semuanya. tapi sikap
berubah kan Number one. tambah baik gitu. Sikap itu paling susah diubah, harus apa sih, lewat proses hidup lah tuh. Jadi kalau cari cewek, cari yang sikapnya bagus, jangan yang cantik tapi Cantik sikapnya luar dalam ya, enggak. ya benar. Oke, selanjutnya your sexuality. 8,4%. Apa? Oke guys, jadi segitu aja video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @devina.clara dan di @laura_tanujaya. see you in the next video. Bye bye.